Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan barokahnya. Kembali kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan kegembiraan, bulan yang Allah limpahkan dengan banyak ampunan. Kewajiban puasa Ramadan adalah untuk seluruh umat Islam, terutama bagi mereka yang sudah balik. Akan tetapi, kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita, punya kewajiban untuk mempersiapkan anak-anak kita yang belum memasuki usia balik, agar mereka siap untuk menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Anak-anak yang masih usia dini, yang baru berusia 4-5 tahun, akan lebih baik kita persiapkan sejak awal tentang kewajiban puasa Ramadan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ayah bunda, agar anak-anak kita lebih siap ketika nanti saatnya mereka sudah wajib untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pahamkan kepada anak-anak kita. Berikan pemahaman, apa itu puasa Ramadan. Kenalkan kepada mereka, apa itu kemuliaan ibadah Ramadan. Bagaimana cara berpuasa Ramadan? Bahkan ajak mereka sejak awal untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Bisa dengan mengikuti tarhib Ramadan, atau kita bisa melakukan kegiatan di rumah. Membuat pernak-pernik, membersihkan rumah, membersihkan rumah ibadah. Gitu. Atau juga bisa dengan membuat list menu untuk berbuka dan sahur. Jadikan mereka antusias, jadikan mereka bergembira. Jadikan mereka menyambut kedatangan Ramadan dengan berbahagia. Sehingga saat-saat mereka nanti harus berpuasa dengan menahan haus dan lapar tidak akan begitu terasa. Karena sudah euforia dengan kebahagiaan bulan Ramadan. Maka sejak awal kita beri pemahaman. Sesuaikan dengan bahasa anak-anak kita. Tentu tidak sama berbicara dengan anak usia TK dan mereka yang sudah SMA. Sesuaikan dengan pemahamannya. Ajak mereka berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Kenalkan apa itu puasa kepada mereka. Insya Allah kalau mereka sudah paham apa itu puasa, maka mereka akan dengan mudah, akan dengan senang hati untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan tanpa kita harus memberikan peringatan yang keras, tanpa kita harus mengancam atau bahkan menakut-nakuti mereka gitu ya. Karena Ramadan itu menyenangkan. Karena berpuasa itu membuat kita jadi lebih berbahagia. Membuat kita jadi lebih merasakan nikmatnya rasa haus dan lapar. Maka yang pertama tadi, fahamkan, kenalkan mereka dengan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, ajak mereka untuk berpuasa dan dampingi mereka selama berpuasa. Anak-anak yang masih usia dini, yang masih usia TK, 4, 5, dan 6 tahun, atau anak-anak usia SD yang belum balik, belum mencapai usia balik, maka kita dampingi mereka untuk berpuasa. Sesuaikan dengan kemampuan mereka. Ketika tiba saatnya untuk sahur, kita bikin kesepakatan. Bagaimana cara mereka mau bangun sahur. Atau kita bikin list menu sahur sesuai dengan kesukaan mereka, sehingga mereka ketika dibangunkan akan lebih bersemangat. Hari ini aku mau makan spaghetti ya bunda. Hari ini aku mau bikin ayam goreng ya bunda untuk sahur. Sehingga mereka akan lebih siap. Mereka akan lebih bersemangat untuk sahur. Karena itu adalah waktu yang paling susah untuk membangun anak-anak ketika sahur. Gitu. Atau ketika mereka belum bisa di jam sahur untuk bangun, maka yang bisa kita lakukan adalah saat mereka sudah bangun, katakan, yuk kita sahur dulu di jam mereka saat bangun. Maka kemudian setelah itu kita bikin komitmen,
Kita bikin kesepakatan, setelah ini kita akan berpuasa. Sampai jam berapa? Sampai jam 10? Sampai jam 12? Atau bahkan sampai asar. Hingga akhirnya nanti mereka akan paham bahwa puasa itu dari subuh sampai maghrib. Tapi butuh bertahap, butuh pelan-pelan, butuh tahapan. Awalnya dari jam 10, kemudian sampai adzan zuhur, sampai adzan asar, atau hingga terakhir sampai adzan maghrib. Sesuaikan dengan kemampuan mereka. Tidak harus kemudian kita memaksakan mereka bahwa puasa itu ya dari subuh sampai akhir, sampai maghrib. Tidak. Sesuaikan dengan kemampuan mereka. Sejauh mana mereka mampu, kita dampingi. Kita dampingi masa-masa kritis gitu ya. Di saat mereka sudah merasa kelaparan, teman-temannya ada yang tidak berpuasa, makan es krim di depannya, maka kita beri semangat. Kita beri mereka pemahaman bahwa kita sudah punya komitmen puasa. Bahwa kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka butuh pendampingan. Tidak bisa kemudian kita melepaskan anak-anak kita begitu saja berpuasa dan kita tidak ikut serta di sana. Maka peran kita sebagai orang tua sangat penting untuk menyiapkan buah hati kita agar mereka siap untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah berikan reward, berikan apresiasi, berikan penghargaan, berikan hadiah untuk anak-anak kita yang sudah berpuasa. Bisa kita sepakati, bisa bikin komitmen bersama. Kakak kalau hari ini puasa sampai jam 10, mau hadiah apa dari bunda? Kakak kalau sudah bisa puasa sampai zuhur, ingin buka puasa pakai apa gitu. Kita beri kesempatan mereka untuk memilih menu buka puasa yang mereka suka. Atau sejak awal, bahkan sebelum Ramadan dilaksanakan, kita sudah bikin kesepakatan dengan anak kita. Karena sesungguhnya Allah sudah menyiapkan hadiah yang luar biasa bagi yang berpuasa. Maka tidak ada salahnya kita menyiapkan hadiah untuk anak-anak kita ketika mereka sudah mampu latihan berpuasa. Bisa berupa mainan yang mereka sukai, ataupun makanan, ataupun apa saja gitu ya. Sebagai bentuk penghargaan kita. Sebagai bentuk bahwa kita mengapresiasi usaha mereka untuk latihan berpuasa. Karena memang ternyata puasa itu butuh perjuangan, butuh usaha, butuh menahan lapar dan haus gitu. Sehingga ketika mereka berhasil, mereka akan berbahagia mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Sebelum akhirnya nanti kita akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena puasa itu untuk Allah gitu ya. Maka langsung pahalanya dari Allah. Allah membuka pintu surga royan gitu ya dengan begitu lebarnya bagi mereka yang berpuasa. Maka inilah bentuk apresiasi kita untuk anak-anak kita. Agar mereka semakin bersemangat untuk memperbaiki puasa-puasa mereka. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah kita bekerja sama, bersinergi dengan lingkungan sekitar kita, dengan sekolahan, dengan orang-orang yang ada di rumah, dengan kakaknya, dengan pasangan kita, dengan suami atau istri, gitu, dengan ayah dan ibu mereka, dengan kakek dan neneknya. Gitu. Karena ada sebagian orang yang mungkin mengkhawatirkan, anak masih kecil kenapa harus berpuasa? Mereka nggak wajib berpuasa. Gitu. Kita sampaikan bahwa ini latihan buat mereka. Pepatah mengatakan, Allah bisa karena biasa. Sesuatu yang sering dikerjakan, sesuatu yang sering dilakukan, maka itu akan jadi kebiasaan. Mereka akan mudah melakukannya. Gitu. Maka dengan kita membiasakan sejak kecil, membiasakan sejak usia dini, maka insya Allah anak-anak akan terbiasa untuk berpuasa. Maka ajak lingkungan kita untuk bekerja sama. Ajak kerjasama dengan sekolahan, dengan orang tua, dengan kakek dan neneknya, dengan kakaknya, gitu. Agar anak-anak merasakan bahwa semua orang berpuasa dan merasakan kebahagiaan berpuasa. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selamat membersamai ibu hati kita agar mereka menjadi generasi yang semakin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.